Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita akan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 12 Juli 2020. Hari ini Kak Olen gak sendirian loh adik-adik. Kak Olen akan ditemani oleh beberapa kakak-kakak yang lain. Yuk kita panggil satu persatu. Kak Ipei. Halo, selamat pagi Kak Olen. Selamat pagi Kak Ipei. Selamat pagi adik-adik. Kak Ipei, kita cuma berdua atau ada lagi sih? Kayaknya kalau berdua kita nggak seru ya Kak ya. Panggil lagi yuk kakak lain. Yuk kita panggil lagi yuk, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Anggita. Hai adik-adik. Hai kakak. Hai Kak Anggita. Udah nih, kita cuma bertiga aja atau ada yang lain ya? Tunggu Kak, kayaknya kalau nggak ada pemusik kurang seru deh. Nah kebetulan hari ini Kak Anggita ajak Kak Keke buat main musik. Oh iya, yuk kita panggil yuk. aja ya. 1, 2, 3. Kak Keke. Hai adik-adik. Hai Kak Keke. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Tapi hari ini kita lagi ngerayain apa ya Kak? Iya, Ada yang tahu nggak ya? Kayaknya hari ini hari yang spesial ya. Oh iya benar Kak Keke. Adik-adik, hari ini kita akan ibadah hari Minggu sekaligus merayakan HUT PKB. PKB itu apa sih Kak Olen? PKB itu adalah Persekutuan Kaum Bapak. Kakak-kakak, ada yang tahu nggak ya hari ini HUT yang keberapa? Aku tahu. Berapa Kang Gita? Yang ke-39. Betul Kang Gita, ke-39. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah sekaligus merayakan HUT PKB ke-39. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Sebelumnya, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan adik-adik cari tempat yang nyaman dan tidak berisik ya untuk beribadah agar adik-adik bisa tetap fokus dalam beribadah. Sudah? Yuk, kalau sudah, kita mau saat teduh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang memasuki ibadah hari ini, kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Pada tahu semua kan ya? Yuk, kalau tahu, adik-adik boleh bernyanyi 2 kali ya adik-adik bersama dengan gerakannya. Siap? Yuk kita mulai ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kak Anggita yang pimpin, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih Tuhan jaga dan Tuhan berikan kesehatan. Tuhan, kami mau memulai IMPA kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari awal IMPA sampai pada akhirnya nanti.
Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak masih semangat kan? Semangat dong Kak Anggita. Nah, sekarang Kak Anggita mau ajak adik-adik dan kakak-kakak untuk menyanyikan lagu tiap waktu, tiap jam. Pakai gerakan dan nyanyikan 2 kali ya. Nah adik-adik, tadi kan sudah menyiapkan Alkitab. Sekarang waktunya kita untuk membaca Mazmur. Kita buka dari Mazmur 62, ayatnya yang ke-6 sampai 9. Kita membacanya seperti kita membaca Mazmur ya. Nanti kakak akan membaca yang tercetak keluar, adik-adik membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari Minggu ini. Sekarang kita tutup Alkitabnya. Adik-adik, untuk merespons Mazmur yang tadi sudah kita baca, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita nyanyikan 2 kali beserta dengan gayanya. Adik-adik dan kakak-kakak, sekarang waktunya kita untuk pisah kelas. Tapi sebelum pisah kelas, kita mau dengerin dulu pengumuman. Ini dia pengumumannya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah
masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Masih tetap bersukacita kan? Kak Dides percaya adik-adik semua masih dalam sukacita dan sudah siap untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik, supaya Roh Kudus menuntun kita untuk mendengarkan cerita dengan baik. Gimana sih sikap berdoa yang benar? Betul banget, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami penuh dengan sukacita hari ini. Dan kami mempunyai kesempatan untuk ibadah online seperti ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Berkatilah agar Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti dan memahami apa yang kami dengar dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, disiapkan ya Alkitabnya, karena sebentar lagi Kak Cia akan ajak kita untuk buka Alkitab dan membacanya. Yuk, siapkan. Oke? Shalom adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapin dulu ya Alkitabnya. Kalau udah, kita buka Alkitabnya dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Kita bacanya bersama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, sebelum kita mulai membahas cerita Alkitab,
kita lihat dulu yuk video teman Kak Cia yang satu ini. Hai, namaku Yori. Aku seorang tukang pos. Tugasku adalah mengantar surat-surat ke berbagai tempat. Dan aku senang sekali bisa membantu orang lain untuk menyampaikan suatu berita atau kabar yang mungkin ditunggu oleh orang yang akan menerima surat itu. Mengantar surat seperti ini adalah tugas yang aku terima dengan sukacita. Sehingga tugas itu terasa mudah untuk kulakukan setiap harinya. Nah, adik-adik, sama nih seperti cerita Bapak Paulus yang diberikan tugas oleh Tuhan Yesus untuk membantu jemaat di Korintus agar dapat menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan benar, Bapak Paulus melakukan tugas dari Tuhan Yesus dengan sukacita. Begini adik-adik ceritanya. Kota Korintus adalah kota yang sangat berkembang. Kota perdagangan yang cenderung menghasilkan berbagai barang mewah dan karya seni yang indah. Tapi di sisi lain, kota ini juga terkenal dengan beragam kejahatan. Karena berbagai orang datang dari beragam daerah, negara, dan memiliki kebiasaan, juga agama yang berbeda-beda berkumpul di kota Korintus, maka inilah yang menjadi tantangan bagi kehidupan jemaat di Korintus sebagai orang Kristen. Nah, tugas Pak Paulus adalah memberikan panduan yang benar tentang sikap seorang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatannya, yaitu agar jemaat di Korintus dapat bersama menjaga kesatuan dan imannya hanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Paulus ini selalu bersyukur untuk anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Paulus diberikan tugas dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus dimanapun ia berada. Bahkan di tengah-tengah berbagai rintangan yang sedang dialami Bapak Paulus, ia bisa memberikan kabar sukacita melalui tulisan suratnya untuk memberikan semangat juga nasihat bagi jemaat di Korintus yang sedang mengalami berbagai pergumulan atau masalah, agar jemaat di Korintus itu tetap setia menjalankan tugas sebagai saksi Kristus melalui sikap dan perbuatan mereka. Nah, itu cerita tentang Bapak Paulus dan jemaat di Korintus. Sekarang kita lihat yuk keberadaan kita di kota Jakarta. Di Jakarta ini, kita juga bisa bertemu dengan teman-teman dari suku yang berbeda. Ada yang dari Manado, Ambon, Jawa, Batak, dan lain-lain. Dan orang-orang beragama yang berbeda dengan kita. Beragam sikap, sifat yang dimiliki orang-orang di sekitar kita, dan mungkin kita bertemu dengan orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Seperti contoh, ada teman sekolah kita yang suka bicara dengan kata-kata yang kasar atau tidak sopan. Atau mungkin ada teman sekolah kita yang suka berantem dengan teman lainnya. Atau ada yang suka ambil atau merebut barang yang bukan miliknya, dan sebagainya. Nah, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus menyikapi orang-orang di sekitar kita itu dengan benar. Melalui sikap dan perbuatan kita yang baik, itulah salah satu cara yang akan mencontohkan pada mereka bahwa adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus yang diberkati. Dan sebagai anak Tuhan Yesus yang mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus, maka kita harus menerimanya dengan rasa syukur. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang akan menolong kita untuk menjalankan semua tugas itu dengan baik dan benar. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk menjalankan tugas yang diberikan Tuhan Yesus? Kak Cia yakin bahwa adik-adik pasti siap. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menyatakan diri kita bahwa kita siap.
ikutin Kak Cia ya. Aku siap menjadi saksi Kristus. Kita ulangi bersama-sama ya, dengan tegas dan jelas. 1, 2, 3. Aku siap menjadi saksi Kristus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami pagi hari ini dapat kami laksanakan ibadah peang. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatalah pemimpin-pemimpin agar mereka selalu bekerja dengan bijaksana dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati akan keputusan-keputusan yang mereka buat untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Kami juga ingin berdoa buat gereja, terkhusus GPIB Pelita. Berkatilah para pendeta, majelis, dan kakak-kakak layan. Berkatilah mereka, mampukan mereka untuk bisa terus melayani untuk kemuliaan nama-Mu, dan bisa menjadi saluran berkat untuk seluruh jemaat di sekitar sektor dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat sekolah kami. Berkati akan guru-guru kami serta tim pengajar. Berikan mereka kesabaran dalam mendidik dan mengajarkan kami di sekolah. Berkati juga kami agar kami diberikan kepintaran dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami. Kami juga ingin berdoa buat keluarga kami. Berikan kami kesabaran dan kekuatan dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Berkati akan orang tua kami untuk mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Berkati akan setiap usaha yang orang tua kami kerjakan, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk kami, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat fakir miskin yang ada di sekitar kami. Cukupkanlah mereka dalam kebutuhan sehari-hari, dan mereka kiranya selalu mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat orang-orang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Berikan mereka kesembuhan melalui para dokter dan tim medis, serta makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka bisa sembuh kembali dan dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat.
adik-adik kita sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami semua sudah memberikan persembahan. Kami meminta kepadamu Tuhan, berkatilah persembahan kami akan menjadi berkat dalam nama Tuhan. Dan berkatilah persembahan kami juga akan menjadi berkat di impah kami, dan orang yang mengolahnya bisa mempergunakan dengan baik ya Tuhan. Dan berkati setiap tangan-tangan kami yang sudah memberikan, berkati kami untuk membantu orang-orang yang susah di luar sana Tuhan, berkati kami bersama keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, aktivitas minggu ini adalah menulis 5 tindakan sebagai saksi Kristus atau sebagai anak-anak Tuhan melalui perbuatan dan perkataan kita. Nah sekarang, yuk kita siapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, 5 kertas ukuran kecil seperti ini. Ukurannya 8 cm x 8 cm. Adik-adik boleh pakai kertas apa saja ya. Kalau Kamita pakai kertas yang belakangnya warna-warni. Yang kedua, 1 kertas yang panjang seperti ini. Ukurannya 18 cm x 3 cm. Adik-adik juga boleh pakai kertas apa saja ya. Yang ketiga, alat tulis. Boleh pensil, pulpen, atau spidol. Yang keempat, ada solasi. Yang kelima, ada gunting. Dan yang keenam, ada botol bekas. Adik-adik boleh pakai botol bekas apa saja ya yang ada di rumah. Kalau semuanya sudah disiapkan, sekarang kita tulis 5 tindakan sebagai saksi Kristus di kertas ukuran kecil ini ya. 1 tindakan, 1 kertas ya. Setelah itu, kita gulung kertasnya. Tulisannya ada di bagian dalam ya. Lalu kita tempel isolasi supaya tidak terbuka. Nah, kalau semuanya sudah digulung, sekarang gulungan kertasnya kita masukkan ke dalam botol bekas. Sekarang, 1 kertas yang panjang ini akan kita tulisi tindakanku sebagai saksi Kristus.
Kalau sudah, kita akan tempel di botol bekasnya. Pakai solasi ya. Nah, cara tempelnya seperti ini. Sekarang sudah jadi deh aktivitas kita. Nah, adik-adik, aktivitas ini disimpan ya, supaya adik-adik selalu ingat tindakan-tindakan apa saja yang sudah adik-adik tulis. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, terus kita juga udah memberikan persembahan dan aktivitas, berarti itu menandakan kita sudah di akhir ibadah ini. Jadi, Kak Buce mau ajak adik-adiknya untuk berdoa. Jadi, sikap berdoa gimana? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu hingga saat ini, sehingga kami bisa beribadah online lagi di minggu ini. Ya Bapa, adik-adik ini juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa mereka pergunakan di kehidupan mereka dengan baik. Ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus juga mau memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan dan umur panjang selalu. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami halaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita udah selesai. Jadi, pesan Kak Buce adalah tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan kalau mau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Oke? Jadi sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.